Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing asesmen kebutuhan peserta didik part 2. Soal dan pembahasan. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, observer tidak bisa melakukan observasi hanya secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan yang jelas. Harus jelas apa tujuannya, bagaimana karakteristiknya, gejala-gejala apa saja yang perlu diamati, model pencatatannya, analisisnya, dan pelaporan hasilnya. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan secara titik-titik. A. Sistematis dan bertujuan. B. Bertujuan dan tepat. C. Sistematis dan cermat. D. Cermat dan tepat. Jawabannya adalah A. Sistematis dan bertujuan. Menurut Jumhana A. tahun 1983 dalam Binti Isropin tahun 2020 halaman 53 bahwa observasi harus dilakukan secara sistematis dan bertujuan. Soal nomor 2. Hal dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh guru BK ketika guru BK ingin melakukan asesmen berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan media online adalah titik-titik. A. Menyiapkan instrumennya. B. Memiliki akun email. C. Mampu membuat desainnya. D. Mampu membuat link dan menyebarkan ke siswa. Jawabannya adalah A. Menyiapkan instrumennya. Karena ini kan prosesnya yang diperhatikan terlebih dahulu ya oleh guru BK. Jadi sebelum membuat email dan lain-lain, ya membuat instrumen dulu seperti itu. Kemudian soal nomor 3, contoh aplikasi online yang bisa dimanfaatkan oleh guru BK secara free dalam melakukan asesmen diantaranya adalah titik-titik. A. SurveyMonkey. B. Qualtrics. C. Jobstreet.com. D. Google Form. Jawabannya adalah D. Google Form. Google Form berfungsi untuk membuat berbagai formulir sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya kuesioner, formulir pendaftaran, daftar kehadiran online, dan lain sebagainya. Menurut Prihandi 2017 dalam Binti Isropin 2020 halaman 96. Nomor 4, Bu Lucy sudah melakukan need assessment berbasis online. Menurut Bu Lucy, dengan online assessment maka turut membantu melestarikan lingkungan. Atas dasar tersebut, yang dilakukan oleh guru BK adalah titik-titik. A. Lebih efektif. B. Mempersingkat waktu. C. Nirkertas. D. Ekonomis. Di sini ada kata kuncinya ya di soal. Jadi membantu melestarikan lingkungan. Jadi lebih ke kertas ya, nirkertas. Nirkertas sama dengan program meminimalisasi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keuntungan mengumpulkan data dan analisis hasil asesmen berbasis teknologi informasi online diantaranya adalah 1. Paperless. Dengan bantuan TI, kita tidak perlu mengeluarkan banyak kertas. 2. Lebih praktis dan ekonomis. 3. Lebih efisien dalam penggunaan waktu. Soal nomor 5, hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 75% peserta didik membutuhkan keterampilan mencari kerja online. Bidang layanan yang penting dan mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling adalah titik-titik. A. Pribadi. B. Sosial. C. Karir. D. Belajar. Jawabannya adalah C. Karir. Di soal ada kata kuncinya mencari kerja. Biasanya karir untuk masa depan ya, seperti itu. Nomor 6, dalam melaksanakan peminatan SMP, guru BK mengadakan tes psikologis untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya tes, guru tersebut meminjam buku tes dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini titik-titik. A. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan.
B. Tindakan ini bisa dijadikan saran untuk diikuti oleh guru BK dari sekolah lain. C. Hal itu bisa dilakukan karena bertujuan untuk membantu siswa dalam pemilihan jurusan. D. Tindakan tersebut dibolehkan selama hasilnya tetap dirahasiakan. Jawabannya adalah A. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. Ada banyak jenis tes psikologi yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Hanya saja tidak semua guru memiliki kewenangan dalam melancarkan tes dan mengadministrasikan jika tidak memiliki lisensi dari sertifikasi tes. Soal nomor 7, asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan dalam memahami kebutuhan peserta didik yang paling tepat adalah titik-titik. A. Angket wawancara inventory. B. Studi dokumentasi wawancara observasi. C. Sosiodrama wawancara dan observasi. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Studi dokumentasi wawancara observasi. Guru BK juga melakukan asesmen lingkungan, diantaranya dengan cara mengidentifikasi harapan sekolah, orang tua, sarana dan prasarana bimbingan dan konseling pendukung program BK. Salah satu contoh dokumen penting adalah buku data pribadi atau cumulative record, yaitu menyimpan semua data peserta didik. Soal nomor 8, hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Sarana yang mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah titik-titik. A. Alat assessment. B. Ruang konseling. C. Laporan tes psikologi. D. Alat rekam dan sound system. Jawabannya adalah B. Ruang konseling. Ruang konseling itu adalah termasuk sarana ruang kerja BK sehingga mampu menjaga privacy counseling. Kemudian kalau prasarana terdiri dari seperti ITP, ALUM, skala psikologis, sosiometri, angket pribadi siswa. Selanjutnya soal nomor 9, hasil asesmen seorang siswa tidak memiliki teman akrab untuk belajar 45%, merasa kesepian 30%, dan tidak senang berada di rumah 25%. Layanan yang dikembangkan titik-titik. A. Kesadaran dan tanggung jawab sosial. B. Membina hubungan dengan teman sebaya. C. Pengembangan diri. D. Kematangan emosi. Jawabannya adalah D. Kematangan emosi. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut kondusif atau diwarnai dengan hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung mencapai kematangan emosionalnya. Soal nomor 10, banyak peserta didik yang bingung memilih studi lanjut atau kerja setelah lulus SMA. Untuk membantu peserta didik memahami diri, kegiatan asesmen yang dilakukan oleh guru BK adalah titik-titik. A. Menganalisis buku pribadi, angket peminatan dan prestasi akademik. B. Menganalisis hasil tes bakat minat, angket peminatan dan prestasi akademik. C. Menganalisis portofolio prestasi akademik dan non-akademik. D. Menganalisis portofolio prestasi akademik dan tes kepribadian. Jawabannya adalah B. Menganalisis hasil tes bakat minat, angket peminatan, dan prestasi akademik. Jadi kalau untuk melanjutkan ada kata kuncinya bakat minat ya.
Dan tentunya dengan angket peminatan dan prestasi akademik seperti nilai rapor, seperti itu. Biasanya itu wajib ya di-input, apalagi untuk jalur SNMPTN. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.